Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat suatu diskusi atau debat yang sangat seru dan juga ini sangat menarik untuk kita simak. Karena di dalamnya kita akan melihat bagaimana ketika teman-teman apologet Kristen membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan kitab yang diyakini dan dipercaya oleh teman-teman kita polemikus ini. Karena kan kita melihat seringkali ketika mereka teman-teman polemikus ini membawakan data-data yang data-data dan juga argumentasi berkaitan dengan iman kekristenan, semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman apologet Kristen. Dan kita akan melihat apakah data-data serta argumentasi dari teman-teman apologet Kristen bisa dibantah oleh teman-teman polemikus ini. Maka dari itu, mari kita saksikan videonya dan Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kenapa bukan orang Batak saja? Saya jawab ya. Saya jawab ya. Nanti Gus, dulu. gini, Gus. Enggak, ini masih jawab. diskusi Karena saya itu sama berkaitan Erwin dulu. berkaitan dengan pemahaman yang kau bangun. Jadi gini. Kenapa Jadi Belanda? Karena Belanda menjajah Indonesia 3,5 abad. Apakah Uzbekistan itu menjajah Arab 3,5 abad? Oke. Iya, pinter. Bapak ini pinter. Kayafas ya? Kayafas ini pinter. Jadi gini. Walaupun dia berasal dari Uzbekistan, dia itu tinggal kemudian di Mekah. Iya, saya pas. Tinggal di Mekah itu sekian lama mempelajari semuanya. Cuma orang-orang Mekahnya belum menulis, dia sudah menulis gitu. Sama halnya ketika Belanda datang ke Indonesia, orang-orang Indonesia itu belum menulis, ya. Anda salah. Belanda sudah menulis. Anda salah. Bilang penulis belum menulis itu lebay. Oke. Saya Oke, Anda sangat keliru kalau membandingkan dengan Belanda. Bukan, ini bentar. Dengar. Proses. Iya, dengar. Bicara proses. Jadi kenapa ini, Anda heran dengan yang seperti itu? Saya fakta itu begitu. Saya akan menunjukkan logika yang membuat kamu pasti jantungan. Dengarkan ya. Belanda mencatat sejarah Indonesia itu berdasarkan peristiwa yang terjadi karena mereka terlibat di dalam peristiwa. Sedangkan hadis Bukhari dan penulisnya itu tidak terlibat di dalam peristiwa karena hadis itu antara 200 sampai 300 tahun dari zaman Nabi baru ditulis. Iya, sudah. Saya jawab lagi ya. 200 tahun lebih, bro. 200 tahun. Iya, oke, saya jawab sekarang. Inilah. Makanya dengar dulu. Makanya di dalam hadis itu ada sanad. Dari an Aisyah radhiyallahu anha qol, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata. Nah, nanti siapa sanadnya? Dari si A, si B, si C, si D. Nah, ini bukan orang Uzbekistan semua. Orang-orang itu orang-orang yang dekat generasinya dengan Rasulullah. Boleh saya jawab nggak? Jadi sanadnya ini siapa? Oh, ini sanadnya ini. Ini orang yang dekat. Jadi dia hanya membukukan, gitulah ya. Iya, terus boleh saya jawab? Diperlihatkan sanadnya. Boleh saya jawab? Anda pelajari sanad-sanadnya, misalkan ada 5 sanadnya. 5 ini orang mana saja? Gitu. Boleh saya jawab nggak? Silakan jawab. Gini, Anda tahu kan permainan pesan berantai yang cuma 5 orang? Itu saya menceritakan satu hal pada orang pertama. Begitu orang kelima dia mengucapkan apa yang dibilangkan orang pertama, itu pasti akan berbeda. Anda bisa bayangkan itu terjadi 200 tahun dan belum lagi orang itu melihat kalau saya ceritakan ini ada keuntungan untuk dia. Itu tidak pernah dipikirkan ya. Setidak-tidaknya oleh Anda. Itu aja, renungin aja baik-baik. Oke. Boleh saya jawab? Silakan. Oke, saya jawab. Jadi di dalam hadis itu, Anda kalau yang pernah kuliah,
atau pernah melakukan penelitian, itu kalau dalam metode penelitian itu ada yang namanya, satu metode itu namanya untuk mengambil sebuah kesimpulan namanya triangulasi data. Ya. Nah, triangulasi data itu artinya gini. Ini begitu sanadnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi misalkan ya. Kemudian ada hadis yang bunyinya mirip. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Ada yang bunyinya mirip, dia mengatakan, oh ada tambahannya ini. Ada yang kalimat ceritanya sama, tetapi narasinya berbeda. Ya, itulah kemudian. Nah, karena memang disadari bahwa secara keilmiahan itu pesan berantai itu tidak akan bisa diterima 100%. Gitu. Pasti akan terjadi distorsi. Nah, distorsi itu bisa dari distorsi makna, bisa juga dari distorsi kalimat, ya kan? Sekarang pesan berantai itu begitu. Sekarang begini Pak Sugeno. Dulu toh, saya sekarang mau bicara tentang kitab Anda juga. Bentar. Baca ya masa Anda bicara kitab saya saja. Sekarang saya giliran bahwa itu dinyatakan bahwa Bible dituliskan itu berdasarkan pada mulanya adalah tradisi lisan, ya. Iya benar enggak? Awalnya sebuah tradisi lisan yang kemudian dituliskan. Nah, permasalahannya justru keilmiahannya di dalam Bible itu tidak bisa memperkuat tingkat penulisan di dalam Bible itu, karena tradisi lisan. Kalau dalam Islam itu ada sanad, kemudian ada triangulasi gitu, ada istilahnya kesesuaian antara beberapa sumber. Nah, sementara di dalam penulisan Bible yang berdasarkan tradisi lisan tidak ada sanad, tidak ada triangulasi data. Ya, ini dari sisi keilmiahan itu harus diakui bahwa hadis penulisannya itu sangat ilmiah dan sangat teliti. Contoh, ketika sanadnya itu harus orang-orang yang betul-betul perfect. Dalam riwayat hidupnya dia tidak boleh ada cacat sedikit pun, dalam arti bukan cacat fisik ya, tapi cacat dalam kehidupannya. Misalkan dia pernah berbohong sekali saja, ada laporan, oh sanadnya ini satu namanya ini dia pernah berbohong pada kasus ini, maka hadis itu dinyatakan batal. Lemah. Misalkan oh ternyata keterangannya dari orang yang meriwayatkan dulu atasnya ini ada di salah satu sanadnya ini adalah pelupa, katanya. Pelupa, ya ini pernah gini-gini, dia lupa gitu. Batal. Sangat perfect kan? Gitu. Sekarang Anda perhatikan ya. Hadis Bukhari menuliskan dari si A, dari si B, dari si C, dari si D, dari si ini. Tapi yang harus Anda pikirkan, si E ini tertulis di mana tidak tahu. Si D ini tertulis di mana tidak tahu. Ada. Si C ini tertulis di mana tidak tahu. Kau tadi ngomong, dengar dulu. Kau nggak ngerti yang maksud. Si B ini nggak tahu di mana. Si A ini tidak tahu di mana. Yang ada hanya di sini. Pertanyaannya, dengar dulu. Di mana? Hadis Bukhari sumbernya dari mana? Itu kalau Anda bentar. Hadis Bukhari itu sumbernya dari mana? Makanya ini saya jawab. Anda tanya. Kau udah kepanasan. Kau lihat. Bentar. Kau tenang dulu. Saya mau jawab, boleh nggak? Tadi kan kamu ngomong panjang, aku diam. Iya, gini aja. Bukan, saya lagi menjelaskan. Jadi di dalam hadis Bukhari ini menceritakan si A menceritakan ke si B menceritakan ke si C D menceritakan ke si ini ke si ini. Itu tertulis di sini. Tetapi apa yang diklaim di sini, ini manuskripnya tidak ada. Bentar, manuskripnya tidak ada. Karena dengar. Kan yang saya bicarakan ini masalah tradisi. Berarti kalau ngertinya jangan tanya manuskrip dong. Dengarkan. Makanya saya bilang sama kau, hadis ini penuh tanda tanya. Kenapa? Karena dari katanya ke katanya selama 200 tahun, bro. Udah? Dengar dulu. Iya, dengar. Kalau Injil yang kau tanya tadi, itu tenggang waktu antara 40 sampai 70 tahun. Ini selama 30-an tahun, bro. Udah? Dan ini orang pertama pelaku sejarah yang nulis. Itu bedanya. Baru kalau bentar dulu, kau udah kepanasan atau gimana? Gak usah panjang-panjang lah. Kalau tradisi memoir para rasul di Kristen itu masih dekat dengan peristiwa. Dan memoir ini adalah mereka yang terlibat dalam sejarah. Ketika ada tulisan-tulisan kemudian, ini pun dikonfirmasi oleh tulisan yang sangat tua ini.
Tapi kalau hadis Bukhari ini, siapa yang bisa mengkonfirmasi? Si A, si B, si C, si D, si E, udah nggak ada. Ini udah nggak ada. Ini udah nggak ada ini. Itu masalahnya. Kalau ini masih ada tulisan 30-an ini, selama 30-an tahun itu, masih utuh, masih ada manuskripnya semuanya. Ini kemana? Dengarkan ya, dengarkan. Jarak Injil, ini. Renungan sejarah mana yang mana? Ini. Biar kalau ini aku bicara data ini. Oke, sebentar. Ini. Ini kitab Injil ditulis pada abad pertama dan bisa dikonfirmasi oleh para penulis langsung dan terlibat dalam sejarah. Semua juga namanya yang kalau disebut teroris lisan atau memoir para rasul itu masih terkonfirmasi dengan orang-orang yang sejaman. Tapi kalau Quran bro yang kau gunakan sekarang itu ditulis di sini loh, 1924 ini kanonisasi. Kalau hadis itu ini ditulis di sini. Ya, 200 sampai 300 tahun. Ini bagaimana kita mengkonfirmasi ini? Ini yang menjadi pertanyaanku. Kenapa? Karena jaraknya sangat jauh, 300 tahun. Ini sangat jauh berapa nih? 1924 dikurang 600, berarti 1300 tahun. Ini dia bro. Kalau ini Injil, ini jaraknya hanya sekitar 30 sampai 40 tahun. Dan orang-orang yang pelaku sejarah masih hidup, maka tulisan ini bisa dikonfirmasi. Kalau ini, gimana mengkonfirmasi udah tewas 200 tahun ini lebih? 300-an. Gimana itu? Apalagi dengan di sini 1300 bro. Itu aja. Selamat merenungkan. Oke. Sudah. Nah, ya udahlah. Apa lagi? Sudah. Aku nambahin ya dikit ya, Pak. Dan nambahin. Iya, jadi perlu kita ketahui ya, waktu itu saya berdiskusi di ESDN juga. Ternyata saya bilang gini, Bukhari itu buta dan muslim-muslim pada kepanasan, bilang nggak percaya. Nah, bagaimana kita bisa percaya sama omongan orang yang tidak pernah melihat dunia? Dia buta pada umur 10 tahun dan dia tidak dikonfirmasi kapan sembuhnya itu pada usia berapa. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat orang ini tidak melihat realitas, terpisah dari realitas? Bagaimana dia ucapan dia bisa menjadi dasar gitu. Nah, coba aku tanya dulu ke Pak Agus. Menurut Pak Agus, Imam Bukhari itu kapan dia buta, kapan dia melihat? Nah, aku pertanyaan itu aja dulu. Oke, sudah? Ya. Iya. Oke, jadi gini. Saya katakan kalau dikatakan buta ya. Misal, nanti masalah buta ini saya mau jawab dulu. Artinya gini. Ini sanad. Kalau dalam ilmu hadis itu bukan seperti kumpulan hadis itu aja. Ilmu hadis itu berarti usul hadis ada, gitu kan? Usul hadis itu nanti di sana ada bukunya juga yang menerangkan tentang siapa sanad-sanad isnad-isnadnya ini siapa. Gitu. Jadi itu namanya bangsa harus diakui bahwa mereka ini memiliki ingatan yang kuat. Ya artinya kita percaya ingatan kuat itu karena tradisi lisan itu turun-temurun. Kemudian gini, 200 tahun. Anda berbicara tentang waktu 200 tahun. Sebenarnya waktu 200 tahun itu hanya berapa generasi? Kalau kita hitung umur orang itu, kalau rata-rata 60 tahun, ya paling 4 generasi. Paling maksimal itu kalau anak lahir yang persis 60 tahun. Ya. Ini 200 tahun waktu yang hitungannya waktu yang pendek. Kalau kita bicara masalah distorsi sejarah, Pak, ini saya kasih contoh real saja supaya Anda ini belajar tentang sejarah itu terbuka matanya. Tentang G30 SPKI saja, itu kalau kita hitung antara tahun 66 sampai sekarang itu berapa? Katakan 40 tahun ya. Itu pun masih simpang siur. Iya, masih simpang siur. Ada yang bilang mohon maaf ini, ada yang bilang Soeharto terlibat, ada yang bilang begini, Super Semar itu di mana sekarang aslinya, itu yang aslinya di mana, itu masih muter di situ saja. Sampai sekarang itu tidak ada yang menyimpan naskah asli Super Semar itu. Ya. Naskah aslinya tidak ada. Ya. Itu sejarah yang baru berumur 40 tahun. Ya kan? Nah, ini kalau bicara masalah sejarah gitu. Jadi waktu itu, rentang waktu itu. Akan tetapi ketelitian, keilmiahan satu metode itu yang menjadi patokan. Ya, jadi bisa sekarang manusia sekarang bicara tentang 3.000 4.000 tahun yang lalu. Mau dengan bukti apa? Kalau tidak dengan asumsi, kemudian hipotesis, masuk ke hipotesis, kemudian pembuktian.
Nah, itu pembuktian itu pun semacam apa namanya istilahnya relatif. Relatif itu artinya untuk sementara bisa dianggap benar kalau sebelum ada bukti lain yang lebih dianggap benar gitu. Ini kalau bicara masalah keilmiahan ya itu pada tingkatannya. Makanya hadis ini bukan kitab suci, satu, ya kan? Yang kemudian bahwa keilmiahan kita percaya pada keilmiahannya. Keilmiahannya itu sangat ilmiah dalam melakukan seleksi dan penulisannya. Jadi walaupun 200 tahun misalkan sanadnya isnadnya ini ada sekian orang, dicari generasinya siapa ini? Oh ini si A si B. Dan itu ada di kitab-kitab lama itu tertulis ada semua. Cuma kan Erben ini belum mencari, saya pun belum mencari karena saya itu percaya kepada para penulis hadis ini, terutama kejujuran dari penulis hadis ini. Misalkan ada hadis yang mirip ya, ini hadis ini mirip, tapi yang satu dhaif, yang satu sahih gitu. Mirip betul. Oh itu yang ini sahih, yang sana dhaif, padahal mirip. Ya kan? Kenapa? Karena isnadnya ada yang tidak jujur misalkan, atau isnadnya ini sanadnya ini ada yang pelupa atau apalah gitu. Oh orangnya dia pelin-pelan misalkan. Padahal hadisnya sama persis gitu. Itu terjadi. jadi kembali lagi bahwa keilmiahannya itu bisa dipercaya. Lah sekarang ya saya sebenarnya tidak mau bahas kitab Anda juga. Nah kalau apakah Yohanes, Matius, Lukas prosesnya sedemikian rupa, sementara di sana saja siapa penulisnya, saya pernah membaca sebuah tulisan diduga adalah Yohanes. Karena di kitab itu sendiri tidak ada bunyi siapa saya yang menulis. Ini tanda tangannya atau apa, misalkan tandanya mengatakan bahwa saya bernama Yohanes akan menuliskan Injil ini. Tidak ada bahasa itu. Ya kan? Nah, tingkat keilmiahannya di mana gitu. Ya. Oke, saya tidak menyalahkan keimanan Anda itu, akan tetapi kita bicara masalah keilmiahan gitu. Oke, kita itu aja. Tanggapan Cak Meong nih, debat terbaru nih. Tunggu Joni ini dulu. Cak Meong, tanggapin silakan. Ini debater saya baru nih, Pak. Boleh, silakan Bang. Ya silakan Cak Meong. Ini Cak Meong namanya. Halo. Cak Meong. Gimana Cak Meong? Mau menanggapi nggak? Aku mau nanya nih. Aku. Sebentar. Bang Jawab dulu. Nanti lah, biar saya bicara ngobrol sama Bang Kaisar dulu. Oke, ntar aku supaya jangan gantung. Saya mau jawab ini. Jadi jelas. Lihat apa yang telah ada sejak semula. Perhatikan ya. Yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup Yesus Kristus, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihat, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, yang telah dinyatakannya kepada kami. Selagi lanjut, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Oke, jelas. Ini pengakuan daripada Yohanes. Yohanes itu muridnya Yesus sendiri. Dan hidupnya Yohanes sejaman dengan Yesus. Buat apa butuh sanad? Tapi kalau sampai di Uzbekistan, Uni Soviet sana itu dulu, bagian Uni Soviet itu, bagaimana lagi kita bisa konfirmasi? Apalagi tadi dikatakan itu buta lagi, usia 10 tahun. Makanya di dalam hadisnya pun ada yang palsu, ada yang doib, ada yang sohi, ada yang macam-macam. Jadi ini yang saya sebutkan, silahkanlah kau pikirkan. Aku hanya bertanya. Oke, lanjut. Oke, saya ya sekarang jawab lagi ya. Oke, Le. Itu yang ngomong siapa? Saya tanya sama Erben itu. Siapa yang ngomong? Berarti yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa?
Berarti kamu nggak dengar yang aku bilang tadi? Iya, Anda bilang Yohanes, mana yang mengatakan bahwa itu Yohanes benar-benar yang ngomong Yohanes itu mana coba? Ini lihat apa yang telah ada sejak semula. Yang apa yang telah ada. Ini siapa yang menulis? Oke, siapa yang menulis? Mana yang mengatakan dalam ayat ini? Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah ini yang menulis Yohanes, misal. Itu kan judul lah. Ini sudah Yohanes. Lo menutupi dari kamu. Manuskripnya apa tertulis satu Yohanes begitu? Enggak lah. Iya. Manuskrip yang aslinya yang Anda coba tunjukkan manuskrip enggak lah. Makanya kayak Injil Matius saja diduga misalkan gini, Injil Matius itu ada yang mengatakan bahwa itu Injil Matius itu berbahasa Aram, tapi yang bahasa Aram itu tidak ditemukan, kemudian ditemukan yang tertulis dalam bahasa Yunani, itu naskahnya, ya kan. Banyak ilmuwan sejarah yang mengatakan bahwa itu sebenarnya aslinya berbahasa Aram dari Mesir dari Alexandria katanya. Itu. Nah, hal seperti ini yang mana yang bahasa Arab tadi katanya? Injil Yohanes itu adalah tulisan Yohanes. Tulisan Yohanes tapi bukan dari pernyataan orang ya. Dari Yohanesnya sendiri bahwa itu adalah kitab apa? Tulisan Yohanes. Atau Injil Matius itu bahwa di sana di dalam Injilnya itu yang Nasar ngomong. Bentar, kitab jadi pertanyaan. Bukan yang Aram tadi. Aku kelewat. Iya. Halo? Ya, enggak, saya ini kan hanya mengatakan ada saya baca. Nanti tak tunjukkan boleh. Iya, yang cuma bahasa kan enggak ada waktuan. Kitabnya penasaran. Jadi pada prinsipnya itu di dalam Injil Matius, Lukas, Yohanes, terus Markus, di mana ada tertulis bahwa itu semua Injil itu tulisan beliau-beliau itu. Pembuktiannya bukan mengatakan, oh ini menurut penelitian sejarah, berarti bukan subjeknya yang mengatakan. Harusnya subjek dari Injil itu sendiri mengatakan, misalkan kayak Bukhari, ya memang Bukharinya yang nulis. Jadi harus ada pembuktian itu secara keilmiahan loh. Saya tidak mengatakan bicara tentang ini. Kalau Al-Quran berarti ada pernyataan dari Allah ya, dia yang menulis ya. Ya, ini ngelantur lagi kalau menurut saya ya. Jadi pertanyaanmu melantur, tuliskan. Nah, tunggu. Begitu ditanya balik Anda bingung. Ini Cak Meong mau nanggapin nggak dari tadi saya panggil Cak Meong nih? Ya kitabnya Bukhari memang ada yang nulis Bukhari gitu ya. Mas Peno, sabar. Ya. Ini Cak Meong nih, debater saya baru yang tadi saya bilang. Silakan Cak Meong tanggapi. Itu pertanyaan dari Kerisa udah sangat bagus loh. Oh. Di mana di Quran dikatakan aku Allah menulis. Tidak ada. Meow. Meong ngaho. Kalau Muslim itu cuma bisa nanya, kalau kita aja bingung. Meow. Iya, jika Anda dikasih standar yang Anda berikan pada Alkitab, diberikan juga kepada kitab kamu Al-Quran, kau gelagapan dan kau akan bilang ke saya menista Islam. Begitulah ujungnya. Ya sudah, artinya kalau Anda sudah a priori begitu. Artinya kita tutup Anda saja. Memang tidak mempunyai ilmu di situ. Iya, makanya tidak bisa membela dirinya sendiri. Sama orang yang tidak punya Keislaman ilmu. itu tidak bisa membela dirinya sendiri. Ya, itu kan kesimpulan Anda, silakan. Dia aja. perlu mengangkat kalau saya itu silakan. Untuk itu. Kalau kami tidak. Ya, walaupun begitu, tidak bisa menunjukkan siapa penulis Injilnya. Iya, Anda setuju dong ya? Anda akan mengangkat pedang ya bila dinyatakan pada pojok seperti itu ya, menistakan langsung ya. Enggak, saya bukan Rusia yang suka nembak menjatuhkan bom di ini ya. Jatuhkan bom di Ukraina ya, enggak tahu itu ajaran siapa. Kita Atau, bilang menyatakan Kristen yang mau menebas kita bilang menyatakan gini loh Gus ya, semua bombing itu enggak, saya itu bukan Kristen yang mau menebas lehernya semuanya yang seperti dibilang oleh Saifuddin Ibrahim bahwa harus dihapus 300 ayat atau dalam Al-Quran Rusia yang menjatuhkan bom di Ukraina dan Ukraina yang teroris melakukan tindakannya gitu loh yang membantai orang Rusia juga gitu kan. Nih, yang bahasa Aram tadi itu apa sih? Penasaran. Yang bahasa Aram. Nah, ini saya mau tanya gini. Bagaimana seorang yang begitu dianggap sebagai pengkabar Injil, ajaran kasih, terusan, bagaimana dia mau menebas lehernya HTD ini gimana? Coba gimana? Jawab coba. Nih. Bagus. Bentar Bro kayak pas bisa enggak? Karena dia menyinggung masalah itu. Saya tanya balik gitu loh. Coba. Aku sebentar. Ini saya jawab. Saya tadi diam karena saya cari datanya Pak Agus. Kalau sama Erben itu biasa Pak Agus. Nah, silakan. Oke. Ini bisa dikonfirmasi sejarahnya. Ini lihat Matius, Markus, ini dikonfirmasi tahun 100-an ada ini. Matius oleh Justin Martyr.
Ya, ini. Gini aja lah, cukup lah. Ini, Artinya Anda ini. tidak bisa menunjukkan bahwa Injil itu kan konfirmasi orang kayak Anda. Ini lengkap dengan manuskripnya, bro. Lihat, dengarin ya. Contoh ya, lihat, dengar dong. Ini siapa? Ini Yohanes ditulis tahun 70. Ini itu 70 ya. Yang ngomong siapa itu? Oke, tahun 70 itu dikonfirmasi di sini oleh Justin Martyr. Yang ngomong Yohanes bukan. Saya mau tanya, Yohanes ngomong, aku Yohanes menuliskan Injil untuk dengarin ya. Misalkan, ini dari 70 tahun 70 ini 100. Terima kasih Bang Erwin, itu bisa membuktikan itu. Ini hanya jarak 30 tahun. 30 tahun itu masih jarak. Dengar dulu. Loh, ini 30 tahun itu satu. Pertanyaan saya percuma, ngapain saya dengar? Sekarang pertanyaan yang saya gunakan sama kau bisa nggak kau jawab? Ya, sekarang oke. Pertanyaan yang kamu pakai kepada saya, kau pakai ke Quran, bisa nggak kau jawab? Apa itu? Ya, pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang siapa penulis Al-Quran? Ada pernyataan Allah. Apakah Allah yang ngomong? Surat Sapi Betina, surat Al-Jin, surat Maryam, bikin namanya ada? Itu Betina itu yang jadi gini. Ya, kalau bentar. Kalau kamu yakin Matius, Lukas itu yang naruh itu bukan Matiusnya sendiri kan? Dengarkan ya. Jadi gini, dengarin. Nama surat Matius itu kenapa? Karena dia menulis, maka disebutlah nama suratnya Matius. Dan itu terkonfirmasi tahun 95 dia ini 95. Matius ditulis tahun berapa? Jadi bisa dikonfirmasi sejarahnya ini. Kau baca Injil Lukas itu ayat pertama coba. Ya Tuhan, ini lihat dong, ini data sejarah. Sekarang kau bikin Al-Quran kayak gini. Dari 114 surat itu kau bikin dulu kayak gini. Surat ini turun di dunia. Loh, yang ini memang bicara sejarah. Aduh. Sejarah kan Anda hanya mengatakan sejarah. Tar. Pak Peno, Cak Meong ngomong apa nih? Jadi, memang gaya bahasanya seperti itu, Cak Peno. Iya, ya sudah kalau gaya bahasanya begitu, kalau Al-Quran hadis gaya bahasa Musa menulis di kitab Musa. Tunggu, Pak Peno. Juga tidak ada. Akulah Musa menulis. Tidak seperti itu logikanya. Ya, tetapi di Yohanes 1:14, Yohanes 19:35, penulis Yohanes mengatakan saksi mata, mate ata. Hidup sejaman dengan Yesus, bukan hidup di abad 7. Miau. Oke, bro, Mas. Tadi sorry bro, aku potong. Lanjut dulu. Mana dia? Iya, tadi yang Aram itu loh, penasaran tadi. Ya udah lanjut. Tadi kita apa ya penasaran? Aram itu. Yang ngawur Pak itu. Bagus, masih ada. Ya, ini aku tunjukin ya. Bagus, masih ada ya. Salah satu aja. Iya, ya masih. Ngomong aja. Ya, puaskan nafsu Anda untuk bicara. Salah satu aja. Nabi Muhammad benar pernah membuat mukjizat membangkitkan orang mati. Benar nggak Pak Agus? Ya. Sebentar dulu Pak. Apa? Lantera kasih. Ini lagi apa? Kayak apa bro? Lanjut bro. Ya, jadi ini seperti yang aku tantang kemarin sih Tristan ya, bahwa kemana jejak Hawarion itu? Kalau di Islam kan nggak tahu kemana. Tiba-tiba aja ada nama Hawarion, tapi entah kemana Hawarionnya. Nah, kalau di Kristen tuh jelas. Hawarion itu mewarisi apa? Gereja. Jadi surat-surat yang ditulis sama Yohanes, ditulis sama Markus, itu untuk jemaat gereja. Dan ada sanadnya yang jelas. Contohnya, ini salah satu gereja yang ada di Indonesia. Dari lain juga ada ya. Bro kayak pas. Ya. Di dalam kitab suci, nama kitabnya itu nama penulis atau nama jemaatnya kan? Iya, betul. Tapi di Quran kok bisa ada namanya Al-Jin, surat Sapi Betina, surat Semut, kok bisa itu? Nah, itu laba-laba. Gimana itu? Udah berbeda. Kalau kita lihat dari PL dan PB itu aneh kan? Aneh. Dia tiba-tiba ada nama orang kafirnya juga ada. Contohnya surat Lahab Al-Lahab tuh. Itu kan surat tentang Abu Lahab. Itu Allah yang menyuruh sama Jibril itu nama itu. Bikin suratnya Jibril apa? Suratnya Al-Jin gitu ya? Iya, pokoknya itu tidak jelas. Kalau ditanya sama mereka pasti muter-muter. Bahkan kita ada surat Roma, mereka juga ikut-ikutan. Ada surat Rum, ya kan? Ditanya Rum itu apa? Surat Roma Timur apa Roma Barat, mereka nggak tahu, wallahu alam katanya. Nah, terus ada lagi penulisan ayat itu kan jelas di dalam keislaman itu tidak ada nomor-nomornya. Ayat itu kan tanda, siapa yang memberi nomor? Artinya Quran juga udah dirubah sama mereka. Seandainya itu wahyu, berarti kan ada yang menomori. Sementara turunnya itu tidak pakai nomor, tapi sama mereka dikasih nomor gitu. Nah, ini contohnya di sini. Di sini ada suksesi atau yang disebut sanad, yang aku bilang yang sekarang di gereja disebut sinode. Itu
Ini semua tercatat. Bahkan di sini ada Polikarpus. Ini gereja yang sama. Tuh, sebentar. Polikarpus itu adalah murid Yohanes. Makanya semua tulisan-tulisan para rasul itu semuanya dipelihara oleh gereja. Nih, aku tunjukin lagi satu lagi. Ya ini ada juga sanad sampai yang ke zaman sekarang ya. Dari yang tadi ini soalnya kegedean gambarnya. Ini suksesi yang sampai ke orang Indonesia juga ada. Ini yang warna biru nih. Ini ada yang ke Amerika. Ini tahun-tahunnya bisa dilihat dari sini. Ini namanya semua tercatat dari 2000 tahun lalu. Seperti pertanyaan Bang Erben tadi, itu mereka nggak bakal bisa menentukan seperti ini. Karena benar kata Bang Erben, semuanya nggak bisa, cuma katanya dari sini, tapi orangnya tidak terverifikasi. Kalau seperti ini hanya sebagai contoh ya. Gereja Katolik pun punya sanad seperti ini. Gereja Koptik punya, dia punya sanad dari Rasul Markus. Gereja Ethiopia punya dari Matius. Nah, kalau mereka memang nggak ada gitu. Ngakunya, oh kalian nggak mengenal sanad, kalian nggak mengenal riwayat. Tapi itu hanya omong kosong gitu. Makanya ini yang buat aku tambahkan dan sebagai contoh ya. Semua gereja pasti punya seperti ini, termasuk sampai ke gereja Protestan. Ada. Semua tercatat susunannya dari mulai awal itu. Karena kita membaptis orang dan menabiskan orang selalu tumpang tangan. Gitu. Sampai ya. Tradisi mencium tangan itu hanya ada di kekristenan. Tradisi mencium tangan. Karena dari tangan itulah kita mendapat berkat dari baptisan. Tapi kalau di Muslim, mereka mencium kiainya, ustadznya. Itu nggak jelas. Itu nggak ada ininya, dalilnya. Karena tidak ada istilah pembaptisan atau pemberkatan di mereka. Oke. Mungkin itu aja Bang Erben. Oke. Udah? Ya. Nih. Dijawab dulu itu sih. Iya, tentang artinya kan diskusi bersambung. Kalau yang kesana kemari kita bersambung aja. Nih. Ini di dalam ada sebuah tulisan. Dua bapak gereja dan judulnya Injil Matius pertama ditulis dalam bahasa Ibrani. Bartholomeus. Teks Injil besertanya menurut penemuan Samuel Moffett, sarjana dan pengarang dari datanya ditampilin aja gue. Dalam saya pakai HP ini, enggak pakai laptop. Saya enggak kurang ahli kalau dalam share screen dengan ini ya. Pak, kalau ngomong nggak ada data, kita juga bisa. Iya, Wikipedia aja gitu. Injil Matius Wikipedia gitu. Nah, Wikipedia ini ada sumber-sumbernya dia. Tinggal di take. Nah, dalam bukunya A History of Christianity in Asia, Moffett menyatakan bahwa seorang sejarawan dan misionaris bernama Pantanius, sebentar dulu tak ambil kacamata. Sorry lah, namanya orang. Tahun berapa itu? Ini makanya tak dengar dulu, tak bacakan aja. Saya juga kayak Erben, senang ngorek-ngorek data gitu ya. Berapa itu? Linknya aja Pak. Moffett menyatakan bahwa seorang sejarawan dan misionaris bernama Pantanius pergi ke India tahun 180 Masehi dan menemukan sebuah salinan Injil Matius dalam bahasa Ibrani yang dulu dibawa oleh Bartholomeus ke sana. Eusebius abad keempat menuliskan bahwa pernah dilaporkan di antara orang-orang yang mengenal Kristus, yaitu dalam kurung Pantanius, menemukan Injil menurut Santa Matius yang tiba lebih dari seabad sebelum tibanya Pantanius. Karena Bartholomeus, salah satu dari para rasul, telah mengabarkan Injil kepada mereka dan meninggalkannya di India tulisan Matius dalam bahasa Ibrani yang mereka lestarikan. Mau sumbernya? Sumbernya mau? Klik ya. Nih, all text makes the Matthew wrote his gospel. Ya, diarsipkan tahun 2014. Itu tuh tahun berapa teks kuno memberi kesaksian bahwa Matius yang pertama menulis Injil. Nah, itu belajar. Moffett menuliskan fakta bahwa Pantanius adalah seorang Yahudi, menjelaskan ketertarikannya secara khusus pada salinan bahasa Ibrani Injil Matius. Fakta bahwa ia kembali ke Alexandria membawa salinan Injil itu menambah validitas penemuan ini. Sarjana George Howard dalam bukunya The Gospel of Matthew According to a Primitive Hebrew Text mengutip tulisan dari awal abad kedua oleh Papias 60-130 Masehi. Uskup Hierapolis di Asia Minor yang menyatakan bahwa Matius mengumpulkan perkataan-perkataan dalam bahasa Ibrani.
Sejarawan Epiphanius dan Eusebius, keduanya dari abad keempat, menuliskan bahwa Matius menerbitkan Injilnya dalam bahasa Ibrani dan bahwa ia menulis Injilnya dalam bahasa daerahnya. Kikuk. Oke, terima kasih. Untuk kuliah malam ini, sebentar, ini makin cerdas. Ya. Ini lihat catatan para bapak gereja mengindikasikan, bukan memastikan ya. Atau gini aja, kita diskusi dengan membuka data ya, ini membuka sumber-sumber lagi nanti. Mana ada sumbernya? Tentang gini, iya, artinya gini, penelitian ini akan saya bongkar semua nanti ini. Ya bongkar, mana ada kau bongkar? Datanya dari orang Kristen kok buat? Ya justru kalau yang ngomong orang belum Kristen, jawab pertanyaan saya dari tadi. Valid, siapakah yang menulis Al-Quran? Apakah ada pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa dia yang menulis Al-Quran? Ada nggak datanya, Gus? Coba Gus. Yang mana yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala yang menulis Al-Quran? Makanya saya tanya, siapakah yang menulis? Yang menulis? Ada nggak? Ya manusia lah. Hah? Yang menulis manusia. Oh ya udah, direkam kan, jadi Agus menyatakan yang menulis Al-Quran adalah manusia. Ya, oke, saya setuju. Iya. Yang menulis, yang menfirmankan Allah melalui malaikat Jibril. Terima kasih, Gus. Iya. Yang menuliskan Al-Quran yang manusia. Salah, yang menulis pena di Lauh Mahfuz. Miau. Agus, itu Quran itu berapa lama sih, Agus? Apanya? Turunnya berapa lama sih? Quran itu berangsur-angsur? Berangsur-angsur. Iya, berapa? Kalau nggak salah berapa? 23 tahun apa? Yang pertama kan di Gua Hira, pertama turun, bener nggak? 5 ayat, ya. Yang kedua di mana? Yang kedua di mana? Oh, kalau ini saya jujur saja nggak bisa menjawab. Kalau yang terakhir di mana? Kalau yang terakhir di mana? Kalau yang jadi gini, kalau yang terakhir dalam beberapa. Iya, yang terakhir di mana? Ya, yang terakhir itu ketika Haji Wada. Ya, Haji Wada. Haji Wada berarti di Mekah kan? Ya, berapa ayat? Ya. Cuma 1 ayat saja ada di surat Al-Maidah ayat 3. Ah, baru 6 ayat yang terkonfirmasi. Ribuan ayat lain gimana itu? Ya, ribuan ayat yang lain ya berangsur-angsur itu, tergantung kasus. Jadi gini, setiap turunnya ayat Al-Quran itu ada latar belakangnya. Tapi ada yang mengatakan ada yang tidak ada latar belakangnya. Kalau menurut saya sih semua ada latar belakang. Akan tetapi semua latar belakang atau asbabnya itu tidak semua tertulis, itu aja. Itu entah Rasulullah sedang sholat, entah sedang apa, pasti ada saja itu. Sedang di selimutnya Aisyah toh. Ya, nanti enggak usah ayat-ayat itu aja. Iya. Memang betul yang dibilang tadi, cuman aku kasihan sama Pak Supiano nanti terlalu sedih. Iya, maksud saya bukan apa. Jangan bahas itu saja, nanti kalau saya bahas namanya yang kan, makanya lebih baik kita real saja bahas perang Ukraina sama perang Ukraina sama Soviet itu bagaimana menurut ajaran Yesus itu. Sementara di sana kan boleh dibilang mayoritas adalah Kristen. Nah, sekarang pandangan Anda. Kemudian yang real aja gitu loh. Karena gini, implementasi yang sebuah ajaran yang penting. Oke, saya ketika mereka melemparkan peluru-pelurunya, menurut saya nggak ada dalam nama Yesus, enggak. Beda dengan kayak di apa sana. Walaupun yang di apa itu? Yesus, iya, beda dengan yang di Indonesia. Senjatanya kan diberkati, Bang. Loh, enggak ada diberkati. Oh, ada. Mau tak tunjukkan fotonya? Sampai saya enggak bisa subscribe. Siapa yang memberkati? Fotonya ada. Enggak, siapa yang memberkati? Yesus apa manusia? Ya pendeta-pendeta lah. Oh ya, bukan Yesus toh. Oh, jadi kamu beda. Lah, berarti ajaran Yesus hanya pada saat Yesus yang saja. Dimaksud oleh Erben ini adalah pada saat ada yang ngebom gereja, dia akan meneriakkan Allahu Akbar. Yang teriak siapa itu? Ya orangnya. Ya orangnya sama. Oke. Pelakunya toh. Iya, pelakunya. Nah, sekarang sama hal hampir sama lah seperti yang dilakukan oleh Muhammad pada saat dia membunuh, dia meneriakkan Allahu Akbar gitu lah. Sama. Bagaimana Yesus bilang, itulah bedanya. Siapkan pedang apa segala macam kan. Jadi Yesus suruh siapkan pedang apa segala macam. Loh, untuk apa pedang itu disiapkan? Ya enggak untuk ngiris bawang, ngupas bawang ya. Ini yang dimaksud Pak Peno, Pak Erben. Oh, itu maksudnya. Mau perang, kalau dulu, habis itu bunuhnya tentara Ukraina. Nah, sekarang gini, seorang pengkabar Injil, debater yang hebat, sampai mau menebas kepala pendeta, itu kira-kira menurut Anda gimana? Siapa Pak? Siapa Pak begitu Pak? Sofiatul itu. Loh, Sofiatul. Mana ada motivasi? Ada lah, berarti Anda kurang nonton YouTube. Jangan cengeng kau lawan perempuan, jangan cengeng kau. Tanya sama Bombom. Apa mungkin Sofiatul yang tidak ada di Indonesia mau mengepala Henry Tan?
Loh, buktinya dia ngomong sendiri di Gus, channelnya Bobo. Gus, saat kau menyatakan itu, kau tidak bicara. Ini rekam sudah, saya ngomong kayak gini, enggak apa-apa. Gus, Sofiatul mau menebas kau kepala nggak lihat itu kasusnya si itu, pendeta itu bukan masalah Mangapul kasusnya yang mau sekarang, dibalbalkan. omongannya. Kau itu kan ngomongnya cuma ini ya, standar kau kan sekarang nggak ini. gitu loh, Diajarkan Gus. tidak, saya tanya. Gus, ya kalau kau kan memang diajarkan untuk ngebom ya, kami Nah, tidak terus diajarkan. Berarti itu dia, kalau pada saat tidak ada diajarkan diajarannya, gitu loh. itu adalah roh kejahatan yang ada dalam dirinya yang berbicara. Tapi kalau kau kan Ngomong diajarkan, kau di itu yang YouTube beda, bilang itulah yang itu membedakan roh kau dengan kejahatan. Berarti kami. Sofiatul Gitu loh. selama ini Kalau mengajarkan kau kan biasa, kejahatan. paman kau dibilang untuk bal-balin orang, ya memang diajarkannya seperti itu, Gus. Kami Jadi gini, menyadari itu. Iya, Gitu loh. saya juga Kalian menyadari ngebom, itu sebenarnya. kami tahu bahwa itu memang diajarkan oleh Paulus dan Muhammad. Kami menyadari itu. Memang itulah yang diajarkan kalian. Itu gitu. Anda salah. Kalian. Bom itu Makanya itu 300 ayat dalam Al-Quran itu diusulkan untuk Anda dihapus mengajari oleh si ngebom. Saifuddin Ibrahim. Bom itu Gitu loh. ditemukan oleh siapa? Yang ngebom gereja itu Islam. Iya, yang Anda mengajari. Anda mengatakan Akbar. Islam Kalau mengajari masalah yang bom. menemukan Bom itu lain lagi. Ya iyalah. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak Alfred bom itu? Nobel. Kalau kau nggak ada Alfred bom, kau nggak Nobel bisa itu masuk yang itu. pertama menemukan Konstantinopel. dinamit. Alfred Nobel itu yang pertama kali menemukan Agus. Iya, kafir yang Kau nggak tahu nemuin. senjata-senjata itu. Kafir yang Tidak nemuin. ditemukan. Tapi Kau lu nggak ngerti. tahu Nobel, Gus. Bro, Kau nggak tahu gantian sejarah itu, Gus. gantian Oke, jadi gini aja, kita ke esensinya Kalau saja. bicara bom, ya kalau bicara bom, zaman Nabi Muhammad itu tidak ada bom. Zaman bom itu baru ditemukan kemarin-kemarin. Oke. Jadi tidak ada ajaran mengebom itu, tidak ada. Anda Oke. ngarang di sini gitu. Pak Beno, kalau hari gini masih pakai pedang, Pak, mati duluan, Pak. Ya, berarti Anda sudah berpikiran Oke, keras. jadi gini. Kekerasan itu ada di otak Anda. Oke. Artinya kalau pakai pedang berarti Anda sudah memikirkan bahwa Anda akan berperang kan? Bukan Ya, ajaran itu kasih. Itu kan kalau ada. ajaran kasih tidak pernah memikirkan senjata. Iya. Itu kan ajaran Nabi Iya. Anda, Pak. Loh, Anda yang ngomong kok, saya bukan saya. Saya kan Gini. tidak bicara masalah itu. Udah, Pak Supeno. gantian. Jadi nggak usah bahas bom lah. Jangan alihkan kemana. Yang tadi itu dulu. Hadis saja Saya hadis. hanya respon Hadis saja. itu. Saya hanya Bagaimana itu kronologi penulisannya itu bisa dibuktikan secara historis dan arkeologis. Itu dulu. Ini Anda mau cari arkeologis, ada itu hadis-hadis yang Iya, mana? abad ke-8, abad ke-9. Iya, abad ke-8. Abad ke-8 Ada. mana? Itu ke-8 kan 200 tahun setelah. Iya, di mana? Hadis Bukhari itu Loh, cari 200 ada di ada di. Sekarang kau tunjukkan sekarang dulu. ada. Tunjukkan dong. Kalau Bagaimana saya, konfirmasi saya hadis pakai itu? HP. Kan saya pakai HP. Kan Kalau bisa Anda- kau cari di handphonemu, kau kirim Ini dengar dulu, linknya. dengar Ben ya. Saya itu punya naskahnya Tabari yang ditulis abad 10. Ini Ah. abad 10 ya. Lu Iya, cari naskah. hadis yang Iya. dihafal, bukan Yang langsung. ditulis. Ada Yang nggak langsung hadis tulis sama dihafal? Kitab-kitabnya Kalau Tabari. Quran dihafal, hadis Abad ditulis. Oh, nggak Hmm. adil. Hmm. Ada nggak penghafal hadis 700.000 hadis hafal paling lu pecah. Ya, artinya begini. Kalau Gitu. Quran dihafal, kalau hadis nggak dihafal, maunya apa? Hmm. Bingung Ya, kan? Sudah. Makanya jangan Enggak, pegang-pegang yang hafalan. bingung Anda. Halo. Kami umat Islam itu enggak bingung gitu loh. Halo. Oke, saya Gini pengen loh. tes Pak Agus penuh Ini- hafal satu ini surah kita- saja. Pak kita- Agus hafal kita- tidak. Kita buat buat Pak Agus hafal eh, satu surah tidak. apa? Satu surat. Satu surah saja dihafal Pak Agus. Satu. Iya. Miau. Cuma itu aja, satu surat. Ya Tuma, Bang Tuma ada enggak? Jangan hafal yang Surat cuma Al-Asr wal asri apa? innal insana lafi khusrina illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu surat Surat Berdoa. Al-Asr. Udah? Iya, satu Udah, percaya? surah yang Iya, itu satu panjang. surat. Jangan Loh, pelit, jangan awal pelit. bahas Orang ini. pelit itu masuk neraka. Yang agak panjang itu kan tadi 3 ayat ya. Yang 100 Yang ayat. panjang. 100 ayat. Ada penghafal hafiz Quran Udahlah, itu di sini. udah, Itu please, sekitar please. jutaan, Jangan 1 jutaan, bohong. 3 jutaan ada. Jangan Purnomo lagi masuk. Dari yang 3 juta itu berapa orang yang mengerti bahasa Indonesianya? Sembuh. 3 juta bukan di Indonesia. Oh, Dunia itu ada. di dunia. Dari orang Indonesia itu berapa orang yang mengerti itu bahasa Indonesianya? Ya, cari Kemudian saja. sanatnya, baru Gini. perawinya, matannya, apalagi? Ya. Anda kan Sanatnya, saja. perawi, matan, apalagi? Asbabun. Makan itu apa sih? Asbabun. Ya, Nah, makan apa sih? nggak ngerti aku pokoknya. Ayo kalau nggak ngerti ya udah, makanya nggak usah disebut-sebut. Oh, Saya Asbabun nusul itu latar belakang itu turun, sanatnya itu terus menerus. Gini loh Supeno, saya itu ngomong aku tahu. Kenapa aku bilang nggak tahu? Daripada kau nanti pusing. Gimana Supeno. tanggapan Anda tadi itu Supeno. tentang
tentang Injil Oke, lanjut. Aku cukup sama Supeno, nanti Pak Supeno Oke, nangis. cukup ya. Nggak mau nanti datang di sini. Ini udah jam 12, saya Mana jam 12? di sini. Terima kasih. Biasanya Pak Supeno itu kan sampai jam 5. Halo, Pak. Enggak bisa. Itu ada itu pertanyaan penting dari teman saya, coba jawab dulu. Untuk PR aja, tanya silakan habis itu saya Oke, silakan, saya wakilkan satu orang. Silakan, lanjut. Saya hanya penegasan aja. Halo. Loha. Iya, bisa dengar ya? Bisa. Saya hanya penegasan aja. Yang masalah hadis tadi, contohnya gini loh. Ibu Mega hidup di istana bersama dengan bapaknya Soekarno. Kemudian hadis itu, namanya ditulis ceritanya itu pengalaman Ibu Mega itu di istana begini tentang bapaknya. Kemudian diceritakan sama buyutnya, cicitnya Ibu Mega, kira-kira begitulah ceritanya. Nyambung nggak gitu? Iya, kalau buyutnya sekarang cerita yang ditulisnya itu bisa dikonfirmasi masih kan? Masih bisa dikonfirmasi. Bu Mega lagi kemana, ke Jepang, kemana? Loh, kan bisa dikonfirmasi. Iya. Ini yang kita tanya itu bagaimana kalian mengkonfirmasi hadis Bukhari itu? Lah buyutnya Bu Mega kan bagaimana dia mau dengar cerita lagi dari bapaknya Pak Soekarno? Kan tak bisa. Masalahnya sekarang saya tanya bentar. Sebentar. Siapa buyutnya Bang Irben? Siapa namanya? Sebentar, tenang kau. Bisa dikonfirmasi. Kenapa dikonfirmasi? Karena Ibu Mega sudah menuliskan sejarah itu juga. Sejarah yang ditulis Ibu Mega sesuai dengan sejarah yang ditulis oleh buyutnya. Diketemukan dua-duanya. Klop. Kalian hadis Bukhari mau ditemukan kemana? Tidak tahu. Karena tidak ada. Itu dia. Jadi begini, sudah. Sudah. Kalau saya boleh, saya juga boleh tanya nggak, Pak Peno? Loh, kalau tanya semua, saya ya nggak gini. Kalau kita bicara, saya live ya, saya live bukan takut karena saya kalau kita bicara tentang sejarah, saya mau bertanya, benarkah kuburan Abraham itu menurut Alkitab di Makpelah? Halo? Ya, gimana? Benarkah menurut tulisan Alkitab bahwa kuburan Abraham itu di Makpelah? Terus? Karena ada kuburan Ibrahim. Ada di sana. Karena kuburan Ibrahim itu ada juga di daerah Tulangnya ada enggak di sana? Ada. Enggak, sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya tentang sejarah. Iya, sejarah. Lebih benar mana kuburan yang ditulis oleh Alkitab, kuburan Abraham, atau yang ditulis di dalam Quran tadi menurut kepercayaan? Ya, Quran itu matinya Abraham di mana itu enggak disebutkan. Ya di mana? Bukannya ada di sebelah. Oke lah, sekarang saya mau tanya yang benar. Oke, menurut Anda kan Makpelah ya. Oke, saya ikuti dah. Sekarang ada di Hebron. Ada tulang belulangnya ada enggak? Ya, angkat itu enggak tahu kuburnya di mana. Udah enggak ada kan? Oh, ya sudah gitu aja. Sekarang begini, apakah benar juga ada telapak kaki Ibrahim? Ya. Apakah harus sampai pembuktian itu telapak Ibrahim itu? Ya. Saya pakai standar Anda gitu loh. Standar Anda bagaimana sekarang? Ada nggak? Benar nggak di kuburan Ibrahim itu di tanah Arab? Anda percaya enggak? Percaya apa? Ya percaya kuburan Ibrahim itu. Saya percaya yang ditulis di dalam Alkitab. Yang ditulis Alkitab. Bahkan Anda diketawakan oleh orang-orang Yahudi, makanya Yahudi tidak percaya kepada Anda. Iman Anda dengan ajaran Anda diketawakan oleh orang-orang Yahudi. Di Toraja itu makamnya itu di gua-gua kan. Nah, di gua-gua. Saya tidak bawa ke tulang belulangnya itu ada. Tulang belulangnya ada. Saya tanya, benar nggak Anda diketawakan oleh orang Yahudi saat ini bahwa kuburan itu ada di sebelah Ka'bah? Ya silakan aja. Ya iya, makanya ada dua saksi. Ada dua saksi yang menyatakan saksi yang mana tulang belulangnya nggak ada. Kata Erben, arkeologinya mana? Arkeologi Anda itu arkeologi yang fake. Yang apa? Artinya dengan bukti-bukti yang dibuat. Anda bilang bahwa air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu diambil dari air laut dengan teknologi orang Jerman. Iya, itu menurut Anda kan? Menurut memang iya. Ada baca cari di Google. Nanti dulu air Zam-Zam itu dari tahun berapa? Sudah nggak ada air Zam-Zam, adanya air laut disuling dengan teknologi orang-orang Jerman. Tahun berapa? Udah nggak usah cari sendiri. Ya dah. Orang Jerman menemukan teori teknologi itu tahun berapa? Berarti pelaksanaannya baru tahun itu, gitu loh. Nah nanti kita lihat. Terus air Zam-Zamnya kemana? Air Zam-Zamnya kan gampang sekali mengenai. Air Zam-Zamnya kemana? Ya. Air Zam-Zamnya kemana? Ini satu pembuktian. Teknologi penyulingan itu pertama kali
Air zam-zamnya kemana? Sekarang dinyatakan bahwa air zam-zam itu ternyata disuling dari laut. Dengan dikatakan bahwa itu air zam-zam, padahal disuling dari laut. Iya, tahun berapa teknologi penyulingan itu ada? Cari sendiri. Loh, kok cari sendiri? Berarti Anda bukan ahli sejarah. Udah gitu kan, selesai. Ya berarti itu kalau pulang naik haji itu berarti bawa air laut gitu ya? Ya. Air yang disuling dari laut. Itu berarti bawa air laut. Ya, imani sajalah itu ya. Enggak apa-apa. Oke, silakan. Saya permisi Bang Kaisar ya. Oke, terima kasih semua kawan-kawan. Nanti besok Terima kasih. Terima kasih Pak Supeno. Jangan sampai nggak bisa tidur ya, karena belum bisa menjawab. Terima kasih ya. Saya justru tidurnya nyenyak sekali karena telah menjawab semuanya. Ya, ada tisu nggak di situ? Ya? Ada tisu nggak di sampingmu itu? Handuk kayaknya, bukan tisu lagi. Ada nggak tisu di rumahmu atau handuk? Kalau nggak ada, Anda mau kirim? Enggak, maksud aku kalau tanya-tanya cuma tanya-tanya doang. Bukan, aku mau bilang kalau nggak ada tisu handuk, hapus air matamu, itu maksud aku. Seandainya saya bilang tanya-tanya itu, misalkan sama kamu sudah makan belum? Udah makan. Di sana makan sendiri, percuma. Ya iyalah. Kalau misalkan sama pengemis atau orang miskin, sudah makan belum? Ayo sini saya. Akan Pak Supeno kan dosen, guru besar. Ya, kalau Alhamdulillah. Tapi makanya kalau saya ngajar tentang sejarah Injil, kalian itu harus patuh ikuti. Ya iya, kan sudah mengakui saya guru besar. Iya, besar kepala. Makanya kau dengarkan itu. Bagus. Masa ada guru besar bisa kepala ngajarin bertakiyah, Pak. Kau itu guru besar, kami besar tongkol. Kalau ngajarin bahasa Ibrani-nya si Panggaron, Pak. Si Panggaron. Anda cuma bisa kira-kira Oke. Kalau di masjid kau itu didengerin sama orang-orang itu terperangah mereka. Oke lah, saya pikir udah cukup dulu. Makasih Pak Supeno. Jangan kapok-kapok menghadapi FIC sama saya ya. Saya itu sempatkan diri masuk ke sini. Ini sebenarnya saya lagi nge-zoom juga itu. Oh iyalah, datang lagi sini. Biar betul kan banyak muslim. Tuh. Jadi satu pakai komputer, satu pakai HP. Itu bukti karena saya sayang, karena saya sayang sama kalian gitu loh. Iya, berarti dia udah bohong. Justru kami lebih sayang. Saya kalau ngajar di FIC rasanya rindu sama mahasiswa saya gitu. Oke. Ngeri. Oke, terima kasih. Belajar Injil sini. Rindu mahasiswa tapi di dikti nggak ada. Nah, kalau belajar Injil sama saya gitu. Ngawur kau. Gak apa-apa, Bapak belajar kan sudah diakui sebagai guru. Bapak belajar sama saya, Bapak. Saya titisan Nabi, Pak. Ya, silakan aja, Luga aja titisan Nabi. Luga Nabi. Kita ini. Gini, Pak. Anda belajar sama Paulus aja. Ya, Anda ngakunya guru besar Injil ya. Yo, siapa yang ngomong? Saya, Pak, Charlie, Pak. Enggak, Pak Charlie, siapa yang ngomong Pak Charlie? Pak Charlie saya tanya Anda satu pertanyaan aja. Kalau Anda bisa jawab, saya belajar sama Anda. Pengakuan Ergen itu. Enggak, kalau Anda bisa jawab pertanyaan saya. Ya, Supeno itu aku bilang tadi dia guru besar, tapi besar kepala. Iya, apa saja terserah. Yang penting kan guru kan. Enggak, guru besar kepala. Fakultasnya nggak disebut Pak Erben. Yang penting kan ada kata guru. Gitu. Pak, guru di Ranjang juga guru loh, Pak. Guru di Ranjang. Bapak guru di Ranjang juga bukan? Siapa? Pak Peno, guru singa juga. Guru singa. Jangan bicara selangkangan, tidak baik. Bagus. Ajaran kasih tidak mengajarkan bicara selangkangan. Nggak usah banyak ngomong. Anda bisa jawab pertanyaan saya belajar sama Anda. Setuju? Aladin, jangan bicara selangkangan, bicara 72 bidadari lebih bagus. Anda bisa jawab pertanyaan saya. Ada yang menjadikan lebih banyak dari itu, Erben. Kalau Anda bisa jawab pertanyaan saya belajar dari Anda. Injil. Iya, Gunaika itu 100. Kata itu 100. Kata 100 di situ itu bukan jumlah, itu sifat. Iya. Enggak. Iya, aku udah cek. Masa ladang iya. Tinggalkan ladangmu, tinggal ladang sifat apa? Oke, tunjukkan ayatnya biar kita lihat. Pak Agus masih mau ngecek terus, Pak Agus. Berarti nggak usah lihat ya. Saya lagi ngomong sama saya, Pak. Sini, Pak. Pak Charlie. 100 di situ. Anda jawab pertanyaan saya. Kalau bisa jawab, saya berguru sama Anda. Gitu aja. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, di dalam Alkitab ada seorang yang menjadi penasihat 7 raja. Anda tahu siapa? Jawab namanya aja, satu nama saja. Anda jawab, saya bisa berguru sama Anda. Nah, saya nggak tahu. Anda minta tanya itu. Anda jawab itu. Kalau Anda merasa bisa ngajarin tentang Injil, Anda jawab itu. Berdiri dan jawab. Kalau Anda bisa jawab, saya berguru berarti sama Bapak Anda. kurang membaca. Iya, kalau Anda bisa memang membaca, Anda jawab. Namanya siapa? Begini Bapak,
Iya, jawab Pak. Bapak Namanya ini, siapa? Enggak, Bapak ini kurang membaca Injil, kurang Ya, membaca oke, Anda Bible. jawab aja. Jadi jawabannya? Enggak. Bapak kurang membaca Bible, harus belajar. Iya, lebih jawab. baca Anda kan lebih jadi tahu gini, dari saya. Bapak harus baca dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Iya, jadi Anda jawab siapa namanya? Bapak sudah, nanti dulu Oh jelas, saya sudah baca. Tapi kalau Anda bisa jawab pertanyaan saya berguru sama Anda. Iya, saya ini. Anda coba Bapak. Google dulu deh, Google dulu. Anda bisa Google belajar. Ya, kalau Anda bisa jawab pertanyaan saya dalam waktu 5 menit, saya berguru sama Anda. Ada 7 raja. Jadi ada seorang yang menjadi penasehat 7 raja. Satu orang penasehat 7 raja. Siapa Di dalam orangnya? Alkitab. Guru besar Ya. Itu PR ya. Ya, karena sudah malam. Kuliah Kalau malam Anda ini bisa saya jawab. tutup dulu. Iya. Kuliah malam ini saya tutup dulu. Nggak bisa jawab, Pak. Selamat. Ya, Nggak bukan tahu nggak ya, Pak, bisa. ya? Nggak tahu ya? Nggak bisa. Nggak Waktunya tahu. sudah Anda nggak tahu Ini, jawabannya. Sebagai mahasiswa Anda yang nggak tahu baik. jawabannya. Itu Saya tanya Anda, dosennya mengatakan. saya tanya Anda, dan Baca Anda nggak dari bisa jawab. Kejadian sampai Anda Wahyu tidak bisa gitu, Bapak. menyebutkan nama satu orang ini. Satu orang ini. Iya. Siapa namanya, Pak? Saya ini bukan Nggak tahu. menghafal menghafal. orang-orangnya, Pak. Iya, Jadi kan tahu Pak, apa kan tadi. Anda tentang Bapak Injil? ini saya jelaskan, Pak Charlie ya. Saya Tahu jelaskan. apa Anda Ini akan tentang saya jawab. Injil? Anda Ini jangan saya jawab. sekali-kali di sini koar-koar Begini. tahu bisa ngajarin Injil di sini ya. Begini, Pak Charlie. Jaga mulut Anda di sini. Saya jawab ya. Ya, saya jawab. Jawab Ya. namanya siapa? Iya, saya jawab nanti. Bapak dalam belajar Alkitab Jangan itu tidak bertakiat. boleh menghafal, Pak. Jangan tidak boleh bertakiat. menghafal. Jangan bertakiat. Yang Dalam menghafal itu belajar Alkitab Al-Quran jangan saja. bertakiat. Gitu. Anda bisa jawab pertanyaan saya berguru sama Loh, Anda. Itu aja. saya ini tidak suka menghafal, Pak. Jadi Pak, Anda Pak. mengajarin apa tentang Injil di sini, Pak? Ya, Emang ya, Pak- Bapak harus hafal. Berarti Ya, mau Bapak mengikuti ngajarin apa metode tentang Al-Quran. Injil? Kalau Anda nggak Ya, bisa jawab oke. pertanyaan saya. Berarti Bapak mengikuti metode Al-Quran menghafal gitu. Ya, saya Belajar tanya Alkitab itu tidak boleh namanya menghafal. siapa? Ya, ini saya sering diajari Namanya siapa? sama Namanya siapa? teman-man Kristen. Iya, Belajar Kristen, namanya belajar siapa? Alkitab itu Satu tidak boleh orang yang menghafal. menjadi Bapak berarti penasihat 7 menghafal. raja di dalam Bapak Alkitab. berarti menghafal. Loh, Pak. saya tanya nama. Itu salah, tanya nama, Bapak. Anda kan Bapak nggak salah. punya. Iya. Nama kan dengan dihafal. Anda keluar dari sini nggak bisa jawab. Jangan sekali-kali Bukan nggak bisa Anda jawab. ngomong mau Metode ngajak Injil. mempelajari ya, Pak, ya. Bible itu Kayak tidak Anda boleh belum kelar menghafal. itu, Pak. Tidak boleh Udah menghafal. jawab pura-pura Bapak hari tadi. menghafal. Ya. Gitu. Sudah. Ya, sekarang Anda Tanya Bang Erwin, Bang Anda Erwin, belajar, Bang Erwin. Anda buka Google, Boleh nggak menghafal habiskan waktu Bible itu? Anda. Kalau Anda bisa jawab, Boleh nggak ya, menghafal Bible? boleh-boleh Tidak. saja. Tar. Bible, dengar dulu saya. Boleh hafal Anda? Dengar Hafal saya Anda? jawab. Mempelajari Bible itu boleh hafal Anda? Bible dihafal untuk dimengerti dan dilakukan, bukan Nah, sekarang dihafal Bang, tanpa sekarang mengerti, apalagi tak melakukan. Oke, Bang Erwin. Sekarang saya tanya Bang Erwin hafal dan untuk Pak diri. Agus, Berarti ada jangan hafal ya. nanya-nanya dulu. Sekarang Oke, saya mau sekarang- tanya sama Oke, Erwin. Anda Matius punya 7 ayat PR, 5. ini belum Ayo, dijawab, cepat, Pak Bang Agus Erwin. ya. Matius 7 ayat Anda 5. belum bisa jawab Iya, pertanyaan Oke. saya. Ayo. Jangan oke berarti Tenang. bisa gitu. Berarti Pak enggak Agus, hafal. Pak Agus, ini Anda belajar dulu. Anda belajar Udahlah. dulu ya. Udah Udah apa? ya. Ini Udah Matius 7 ayat Iya. 5 Anda ini. belajar Iya. lagi ya. Nah, Matius Erwin 7 itu, Pak. ayat 5. Iya, Erwin membuka, Pak. Anda karena jawab dulu kami Bukan ini. tidak pertanyaan saya, menghafal. Pak. Jadi tidak Oke, menghafal. udah ini Matius Pak 7. Charlie, kalau memang itu Hai Supeno orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka Ya, engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata Iya. saudaramu. pintar. Jadi kamu Supeno jangan munafik, bertobatlah. Iya. Oke. Jadi gini Bang Jangan Erwin. sekali-kali ku dengar mulut Ya. mengatakan kau ngajar Injil di sini ya. Jangan sekali-kali. Iya. Saya Nanti sudah disebut guru Sabar, sama Bang Erwin. Charlie, sabar. sabar. Iya. Orang sabar Bang dapat Charlie. orang Sekarang sabar Pak dapat Charlie, Pak transferan. Charlie. Itu kan guru Lukas selangkangan, 12 ayat 3. ngajarin yang Kalau diranjang-ranjang. cepet Pak Charlie cepet itu Nggak menyebutkan usah saya ngomong berguru sama tentang Pak Charlie. Lukas, saya nanya dulu. Ya, iya. Penasihat 7 raja Tadi di dalam kan Alkitab aku mau namanya jawab. Tadi aku mau jawab, cuma begini aja, kalau- nggak usah Udah ngomong. ya, udah. Begini Oke. aja. Kalau nggak bisa jawab, Makanya, dia nggak bisa. Nggak tahu gitu Keluarkan bilang. dulu balok di matamu. Nggak usah Ya. ngomongin Injil, Pak. Ya, selumbar di mata orang kelihatan, balok di matamu Bagus. tidak kelihatan itu tadi Matius 7 ayat 5. Jangan itu. berani-berani kau nyentuh Begini. Injil dengan sembarangan seperti itu. Kamu jawab dulu pertanyaan. Lah, Kau memang bisa tadi jawab, aku dibaca berguru sama kamu. loh. Dibaca Kamu sama bisa Erwin, jawab Erwin. pertanyaanku, Kalau aku kita berguru lagi sama kamu. Erwin. Ya, saya juga kalau Bapak bisa jawab pertanyaan saya akan berguru sama Bapak. Loh, kamu ya aku yang nanya duluan sama kamu, terus kamu bilang pertanyaannya Iya, apa? saya juga akan berguru sama Sampai Bapak. sekarang nggak Kalau terjawab. Bapak bisa Berapa jawab. menit udah? Berapa menit? Berapa Namanya menit? panjang Berapa tuh, namanya menit sih? Coba panjang. aku tanya. Begini, karena tidak metode menghafal itu tidak Loh, aku cuma diajukan. minta Pak. satu nama. Iya, walaupun satu nama, Pak. Metode Namanya menghafal panjang, itu. Karena belum gini, kelar jemputnya. gini loh. Enggak, namanya cuma pendek. Teman-teman kekristenan selalu Namanya pendek. Jangan mentertawakan jujurnya belum Delapan kelar huruf. jawabnya. 8 huruf kok.
Ya walaupun 8 huruf. Walaupun Bapak bisa satu hafal ayat dalam Bible. Loh, aku bisa hafal kok. Kenapa? Oke, saya tanya sekarang mau jawab. Enggak, itu tugasmu belum kelar. Jangan bertakiyah dulu. Jangan Ya, kamu berani-berani sekali-kali kau bilang ngajar Injil. Kau tak jawab pertanyaanku aja nggak bisa. Ya. Nggak bisa jawab, kamu mau ngajar-ngajar apa? Bapak juga udah bisa jawab pertanyaan saya. Loh, kamu tugasmu jawab dulu pertanyaanku. Setelah kau jawab pertanyaan. Kan sudah saya jawab. Benar atau enggaknya, Bapak, nanti aku Charlie, aku jelaskan. Kalau misalkan selesai, baru giliranmu bertanya. Begini, menurut kawan-kawan Kristen, dalam belajar Bible itu tidak menghafal, Pak. Tidak boleh menghafal. Bukan itu jawabannya, bukan masalah menghafal nggak menghafal. Ya, bukan kalau masalah Bapak tanya nama nggak itu harus dihafal. Kamu tahu nggak orangnya siapa? Jangan diulang-ulang, Pak. Ada pertanyaannya itu Jangan aja. Sekali-kali ku dengar kau bilang ngajar Injil. Ya boleh, apa salahnya? Nggak boleh. Al-Quran, Injil itu kan ada di Al-Quran. Pengetahuan Injil ada di Al-Quran tertulis. Pengetahuanmu sangat minim. Nih. Kamu mau belajar ngajarin aku? Mimpi kau. Bapak yang merasa saya lagi sama Erben, Bapak merasa Eh, tersinggung kan lucu. Kamu bilang berani ngajar Injil di room ini? Ya. Berani ngajar Injil di room ini? Ya silakan. Loh, kalau saya mampu kenapa tidak? Ngajar kau. Ya. Itu kitab Loh, kami. kenapa kalau saya Kami mampu? lebih tahu dari kau. Nah, kalau lebih tahu saya mau tanya sama Bapak itu loh. Jawab dulu tugasmu. Loh, Bapak bertanya sama orang yang nggak boleh ngajar Injil. Nggak bisa jawab. Supaya produktif gantilah topiknya. Jadi nggak bisa jawab. Nggak bisa dia jawab satu. Berarti gurundanya apa sertifikat dosennya itu dicopot malam ini. Sertifikat dosennya dicopot lagi. Karena nggak bisa jawab. Iya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Kalau ada pertanyaan kedua berarti nanti apa dosennya dicabut. Gini Pak Charlie, sudah dicabut status dosen dan guru besarnya. Iya, besar kepala tapi besar kepala. Ya kan? Udah dicabut, sekarang besar tongkol. Terus ya. Jadi saya tidak jadi mengajar gitu ya. Iya, besar tongkol, besar tongkol. Untuk ngajar Injil jadi mengajar yang ada dihajar. Iya, yang ada dihajar dia. Nah, itu ajaran kasih lagi. Mulai ajaran kasih lagi. Nah, Oke, sekarang kamu mau nanya apa? Ya, Yesus itu kalau ngajar enggak marah-marah begitu. Siapa? Kata siapa? Ya, jadi Yesus marah-marah ya? Iya. Kamu adalah keturunan ular Yudas. Iya. Itu ajaran kasih Yohanes gitu 8 ayat 44. Oke, sudah. Tegas. Apal ya aku ya? Gimana? Ya, Yohanes 8 ayat 44 baca. Enggak, saya enggak kan enggak boleh menghafal, Pak. Jadi harus Ergen buka orang tegas lebih berarti daripada Ergen aja orang bodoh. Yohanes 8 ayat 44 itu barusan dibacain ayatnya itu. Barusan dibacain ayatnya itu. Oke lah, saya pikir udah tidur lah Supeno. Jangan berani-berani kamu ngomong ngajar Injil di sini. Nah, Bapak ini gimana dengar apa yang Erben ngomong itu? Jangan sekali-kali ku dengar kamu. Dengar Erben ngomong. Gini aja Pak Agus, ISDN jadwalkan tahu sama aku ya. ISDN jadwalkan, kau pilih topik terbaikmu, kau lawan aku. Itu aja. Dari saya itu aja. Iya, cukup. Terima kasih Pak Anu ya. Terima kasih. Selamat tidur Supeno. Keluk. Santai lo Pak Agus. Iya Bang, terima kasih Bang Kaisar. Iya, kamu mengajarkan Injil yang serupakan. Ngomong dibilang Kaisar. Oke, aku pun dan aku. Sorry, udah dengerin salah dia suara orang. Oke, naik Yuni naik sekarang Yuni. Janganlah Yuni di bawah dia. Udah di bawah dia, udah jadi. Udah satu-satu kasihan. Sempet ngomong tadi gara-gara kuburan. Yuni naik. Ayo. Udah lagi apa dia kelonin suami? Yun, mana Yun? Jadi dari layar band dia tadi. Sorry ya teman-teman ya. Kita harus bisa menghancurkan PD-nya mereka. Ini masih live ini. Jangan. Udah. Supaya mereka nggak berani di sini. Oh, ini satu Kaisar sama Yuni dulu lah. Baru mantap. Oke, Kaisar. Mana Yuni? Naik. Mainkan. Charlie, tadi siapa namanya? Pak Agus Supeno. Daniel bukan? Penasehat 7 raja. Oh, Daniel bukan? Daniel adalah penasihat 7 raja selama hidup. Betul Anda. Muslim kan nggak bisa jawab. Tadi perihal tentang makam Ibrahim tadi, itu jelas Muslim mengalami kekonyolan. Karena kuburannya Ibrahim menurut Muslim itu dikubur di bawah tanah yang ada di Mekah sana. Tapi kalau di dalam Judaism dan Kekristenan kuburannya ada di gua. Itu benar karena itu sejalan dengan Kejadian 1 ayat 26. Manusia itu berkuasa atas binatang dan dia di atas bumi. Jadi sampai kita lihat Yesus itu juga dikubur
di atas bumi, dia dikuburnya di dalam gua, jadi bukan di bawah bumi gitu. Sementara di dalam ajaran Islam dan ajaran-ajaran Judaism yang anti Kristen itu baru ada penguburan di dalam perut bumi, itu baru. Bahkan yang paling konyol tuh ini Al-Maidah 31, di mana si Habel itu dibunuh dikubur di dalam tanah. Jadi orang-orang Yahudi dulu itu dikuburnya di dalam gua, di atas tanah ya, bukan seperti kita sekarang ya di bawah tanah. Jadi bahwa Abraham dikubur di bawah tanah itu dan ada di Mekah itu sangat lucu. Ada dalilnya gitu? Dalilnya Kejadian 1 ayat 26. Bukan, maksudnya yang dikubur di bawah Mekah itu Ibrahim. Kuburannya ada dan itu mereka klaim itu di bawah tanah. Jadi digali gitu. Di bawah digali. tanah atau di bawah Ka'bah? Oh, bukan. Daerahnya maksudnya di Arab. Nggak tahu daerahnya di mana. Kuburannya itu digali, maksudku itu. Maksudnya digali, tanah digali gitu. Sementara sampai zaman Yesus orang itu tidak dikubur di bawah tanah, tapi di atas tanah. Iya. Nah, ini. Yuni sedang tidur. Oke, terima kasih kawan-kawan yang ada di live YouTube sudah mengikuti Sufeno Bertakiaria. Kita akan akhiri dulu live kita. Terima kasih untuk yang ada di room. Karena ini sudah jam 11, waktunya tidur. Supaya kalian sehat, masih panjang apologi debat. Jaga kesehatan kawan-kawan yang di LCA. Jangan nakal sama Yuni, Pak Kaisar, dielus-elus baru ditampar digebuk. Ya, terima kasihlah semuanya. Tuhan memberkati. Salam. Meong. Shalom. Awas dicubit istri kalau tidur terlambat. Iya. Meongnya mana meongnya? Shalom. Izin live ya. Tuhan berkati kita. Jangan dulu, tunggu aku duluan. Aku izin duluan, kau yang duluan. Oke saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik, dan juga debat ini juga merupakan debat yang paling seru ya. Karena apa? Kita bisa melihat ketika teman-teman dari Apologet Kristen membawakan setiap data dan bahan materi, bahan perdebatan, bahan-bahan itu diambil dari kitab dan iman keyakinan dari teman-teman polemikus yang merupakan lawan debat mereka. Hal itu menjadikan teman-teman para polemikus ini kepanasan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa membantah, bahkan mematahkan setiap argumentasi yang dibawakan oleh teman-teman Apologet Kristen dengan data-data yang berkaitan dengan iman dan kitab mereka seperti itu. Sangat lucu dan mengherankan ya, ketika mereka sendiri tidak bisa membantah dan mematahkan setiap argumentasi, bahkan mereka juga tidak bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman Apologet Kristen berkaitan dengan iman keyakinan mereka. Saya merasa sangat agak sedikit bagaimana ya, karena ketika mereka ya teman-teman polemikus ini yang selalu berkuar-kuar tentang iman kekristenan, yang merasa bahwa mereka lebih mengerti dan memahami tentang Alkitab, ketika dibalas ya mereka sendiri akhirnya kepanasan. Bahkan mereka juga akhirnya mencari cara bagaimana untuk terus menyerang iman kekristenan seperti itu dengan berusaha mau mematahkan setiap argumentasi, bahkan juga data yang dibawakan oleh teman-teman Apologet Kristen. Padahal pertanyaan yang disampaikan, yang dilontarkan untuk teman-teman polemikus ini, pertanyaan yang mereka sendiri bisa jawab sebenarnya ya, bisa jawab, tapi karena mereka takut ketika mereka menjawab dan mereka akan kalah di situ, akhirnya mereka mencoba mengalihkan perhatian dengan melontarkan balik pertanyaan-pertanyaan mengenai iman kekristenan seperti itu. Akhirnya ruang diskusi menjadi heboh, rusuh, sama seperti di pasar. Tapi kita bisa melihat ya bagaimana teman-teman para Apologet Kristen dan juga ada Bang Erben di dalamnya, ketika mereka mempresentasikan apa yang mereka imani dan yakini, semuanya itu bisa diterima dan bisa ditangkap ya, karena itu sangat jelas dan kita mudah mengerti dengan gaya bahasa yang sederhana. Akan tetapi kita melihat ketika dari teman-teman polemikus ini yang melontarkan argumentasi, bahkan juga melontarkan pertanyaan, ya kita sendiri kebingungan. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak memahami tentang iman keyakinan mereka seperti itu. Wah, ini sungguh sangat lucu ya. Ya, itu dialah teman-teman saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para Apologet Kristen dan teman-teman Kristen membahas tentang kitab dan juga keyakinan mereka, ya malahan mereka menjadi kepanasan dan juga mereka menjadi emosi seperti itu ya.
Padahal yang di pertanyaan serta argumentasi dan data yang dibawakan itu semua berkaitan dengan iman mereka dan keyakinan mereka seperti itu, dan seharusnya mereka bisa menjawab. Tapi ya itulah, pada akhirnya kita bisa melihat mereka banyak ngelak dan juga mencari cara alasan untuk membalikan keadaan seperti itu. Dan kita hanya bisa berdoa supaya suatu hari nanti mereka juga bisa diberikan pencerahan dan mereka bisa melihat kebenaran, keselamatan yang sejati yang hanya ditemukan melalui ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Oke teman-teman, sekian video dari saya hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.